Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini masih hal sama PPDB 2024 ya. Kali ini kita akan melihat prestasi akademik atau sertifikat ya, non akademik maupun akademik yang bisa digunakan. Kemudian prestasi akademik itu apa aja, prestasi non akademik itu apa aja yang bisa digunakan gitu kan. Kan yang para warga sekolah tahu kan sertifikat aja gitu kan. Sementara ada yang dari OSIS, ada yang dari Paskibra, ada yang dari lain-lain, itu bisa nggak dapet Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya ya. Tapi ini sebelum itu untuk para warga sekolah nih ya. Para warga sekolah wajib menonton dua video sebelumnya ya. Yang pertama adalah nilai SIDA NIRA, kemudian yang kedua adalah cara menghitung persentil. Nah, itu videonya ada di deskripsi Mas Eka ya. Itu bisa diklik aja agar apa, agar tidak bingung, karena video ini nyambung dengan video-video sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum lanjut nonton full video ini, coba tonton dulu video sebelumnya, itu linknya ada di deskripsinya Mas Eka gitu ya, agar tidak bingung gitu ya. Sebab apa? Sebab kan untuk mengetahui indeks prestasi itu ada 5 indikator. Yang pertama adalah nilai SIDA NIRA, itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Kemudian persentil, nilai rapot, itu udah Mas Eka bahas juga di video sebelumnya ya. Cara menghitungnya itu ada di deskripsi. Nah, kali ini kita akan membahas untuk prestasi akademik dan prestasi non akademik, serta ya persentil non akademiknya ya. Kayaknya persentil akademiknya nanti kita pisahin aja deh ya. Kita bahas yang ini aja, yang apa, prestasi akademik dan non akademik gitu. Itu ada apa aja sih gitu kan. Terus apakah sertifikat ini bisa digunakan, apakah sertifikat ini bisa digunakan, apakah ini bisa digunakan, apa ini tidak bisa digunakan. Terus apakah kalau saya menjadi anggota OSIS saya dapat nilainya itu berapa Mas Eka. Kemudian apakah kalau misalkan saya jadi anggota OSIS doang, bukan pengurus OSIS, pengurus OSIS, bukan ketua OSIS gitu kan, apakah saya nggak dapat nilai? Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, langsung aja kita bahas yuk ya. Jadi kan prestasi itu ada dua ya, prestasi akademik dan prestasi non akademik ya. Nah, yang prestasi akademik ya, ini sertifikatnya lomba nanti ya. Lomba-lombanya apa? Adalah pastinya lomba akademik dong. Lomba akademiknya seperti apa? Ada seperti OSN, KSN, terus opsi, ada IMO, ISO, dan lain-lainnya nih ya. Sampai Ki Hajar tuh ya, STEM. Nah, ini biasanya lomba akademik itu yang berbau dengan akademik, seperti sains gitu ya, OSN kan itu kan, ini OSN, terus KSN, terus opsi itu biasanya rata-rata adalah yang sifatnya akademik, yang hitung-hitungan, seperti itu, sains gitu ya. Nah, itu di akademik. Kemudian di prestasi non akademik nanti dia terbagi menjadi dua nih ya. Ada lomba non akademik sama pengalaman keterampilan. Nah, biasanya pengalaman organisasi dan keterampilan ini diisi atau digunakan untuk yang mau ke jenjang SMA ataupun ke SMK ya. Jadi teman-teman yang dari SMP ini ya, dari SMP mau ke SMA, SMK, biasanya nanti di sini dia dapat tambahan ini, pengalaman organisasi dan keterampilan. Sementara kalau teman-teman yang dari SD, ya kan di SD nggak ada OSIS, nggak ada. Kalau yang dari SD berarti tinggal lomba akademik dan lomba non akademik aja nih, dua ini aja kalau yang di SD ya. Sementara kalau yang di SMP, itu dia ada 3 ya. Dari SMP ke SMA dia lomba akademik, terus lomba non akademik, sama pengalaman organisasi gitu ya. Kalau misalkan dia ikut lomba akademik, terus ikut juga lomba non akademik, terus ikut juga OSIS, wah itu keren banget. Jadi ada 3 variabel nanti di nilai ininya ya, indeks prestasinya gitu kan. Lomba akademiknya misalkan dia juara 1 tingkat kota ya kan, terus lomba non akademiknya dia juara 1 juga tingkat kota ya. Terus di sini pengalaman organisasi keterampilan dia jadi ketua OSIS ya kan. Wah, udah lengkap banget tuh ya kan. Dapat semua nih poin-poinnya, udah pasti itu mah jalur prestasi yang enakin banget. kalau ada yang seperti itu tuh ya. Nah, untuk yang lomba non akademik ini biasanya adalah lomba-lomba ini ya, yang seperti kesenian yang kebalikan dari akademik ya.
O2SN itu kan olahraga ya, kemudian lomba seni FL2SN ya, seninya banyak, ada seni tari, ada seni musik, terus ada pantonim, ada baca puisi ya, ini seperti ini ya kan. Ini ada lomba cipta puisi, cipta lagu, melukis, membatik, intinya ini adalah kesenian biasanya ya kan, yang berbau dengan seni. Kalau yang ini berbau dengan sains gitu ya, dengan yang ilmiah lah. Kalau ini ya kan, ini biasanya anak-anak yang eksak banget nih ya kan, sementara ini adalah yang seni lah banget ya, seni banget. Nah di sini, nah kemudian selain dari yang lomba-lomba ini, ada juga prestasi non akademiknya dari prestasi yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat, bukan perlombaan ya. Kalau ini kan lomba, ini lomba. Kalau ini bukan lomba nih ya, dia ada dari pramuka, terus jamnas ya, jambore nasional, terus pramuka Garuda untuk yang SD, paskibra tuh ya, kemudian serta hafiz Quran. Jadi kalau misalkan hafiz itu juga dapat poinnya gitu kan. Dia ada hitung-hitungannya nanti. Misalkan satu juz itu 1 sampai dengan 2 juz dapatnya berapa poin, hafal atau hatam 30 juz itu berapa poin gitu kan. Itu ada semua ya. Nah, ini yang bisa digunakan sertifikatnya nanti. Jadi jenis-jenis inilah yang nantinya bisa digunakan. Sementara kalau untuk pengalaman organisasi, di sini pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan dibuktikan dengan SK kepala sekolah. Jadi nanti harus ada SK kepala sekolahnya untuk teman-teman yang dari SMP ingin ke SMA ataupun ke SMK ya. Di sini yang bisa dipakai itu yang ada poinnya ketua, pengurus atau anggota pengurus tuh ya. Anggota bisa masuk OSIS ataupun MPK ya. Jadi OSIS ataupun MPK dia bisa dapat poin. Jadi ketua, kemudian pengurus sama anggota dia dapat. Saya anggota OSIS doang masih kak, ya nggak apa-apa, yang penting dibuktikan dengan SK kepala sekolah ya. Kalau SK kepala sekolahnya ada, diupload ya, pasti nanti akan ada poinnya. Kemudian yang kedua, pengurus eskul ya, selain OSIS eskul juga. Masih kak saya ikut OSIS terus ikut eskul juga, nah, nanti ada hitungannya sendiri kayaknya. Ketua ya, kalau untuk di eskul ketua, pengurus atau ketua seksi ya, atau koordinator ya, itu dapat semua tuh ya poinnya. Di sini juga ada hitung-hitungan ya, ketua berapa, misalkan ketua ternyata 100 gitu kan, terus kalau anggota 33 atau berapa, itu ada hitung-hitungan semua. Nah ini semua sertifikat ini semua punya batas waktunya. Batas waktunya kapan ya? Batas waktunya ini, sertifikat prestasi paling lambat diterbitkan 30 Juni 2021 dan paling sedikit 31 Desember 2023. Artinya, kalau misalkan sertifikat itu diperoleh ya di tanggal 25 Desember, berarti masih bisa digunakan. Tapi kalau sertifikat tersebut baru diperoleh tanggal 8 Februari 2024 contoh, berarti dia tidak bisa diusulkan untuk jalur prestasi. Sebab apa yang bisa digunakan ini? Atau dia punya sertifikat dari tahun 2020 ya kan, tanggal 1 Desember 2020, maka itu tidak bisa digunakan. Atau dia menerima di sertifikat itu tanggal 29 Mei 2021, juga sama tidak bisa digunakan karena paling telat ya ini 30 Juni dan 31 Desember 2023, ini 2021, berarti ada 2 tahun ya. Nah ini yang bisa digunakan sertifikatnya. Selain itu dari kriteria-kriteria ini tidak bisa digunakan. Oke. Nah, kemudian next kita lanjut ke sertifikat kejuaraan. Jadi ini ininya ya, apa ketentuannya? Ketentuannya itu hanya untuk juara 1, 2, 3, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional ataupun tingkat internasional ya. Jadi hanya 1, 2, 3 aja. Ini masing-masing punya bobot nilainya masing-masing. Kemudian prestasi yang diinput itu diunggah hasil scan sertifikatnya ya, sertifikat aslinya ya. Kemudian diupload oleh operator sekolah atau oleh sekolahnya gitu ya, atau petugas di sekolahnya. Kejuaraan diselenggarakan oleh instansi kedinasan ya. Jadi ini kalau untuk yang ini instansi kedinasan dan instansi atau induk organisasi resmi. Nggak boleh dari eksebisi ataupun kejuaraan massal. Biasanya kayak misalkan dilaksanakan oleh PT gitu ya, atau perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada marketing gitu ya. Oh ini disponsori oleh misalkan dari ini apa, dari baju gitu kan, baju B, dia bikin acara lomba fashion show gitu kan, ini saya menang juara 1, ini bisa enggak, karena itu sifatnya exhibition ataupun permasalahan ya, bukan yang dilakukan oleh instansi kedinasan atau oleh induk organisasi resmi gitu ya. Jadi lomba yang dikategorikan lomba berjenjang adalah lomba yang penyelenggara seleksinya dilaksanakan di beberapa tingkat. Ada juga lomba berjenjang kan ya, lomba berjenjang dan lomba tidak berjenjang. Kalau lomba berjenjang dia mulai dari tingkat kota ya,
kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, tingkat internasional. Jadi itu berjenjang. Kan ada tuh kalau tingkat kota kan dari kecamatan dulu ya, habis kecamatan baru kota, bahkan yang di sini kelurahan dulu, terus kecamatan, kota ya. Nah, itu berjenjang semuanya ya. Ini kriterianya yang bisa digunakan. Kalau tidak memenuhi ini, misalkan sertifikatnya keluar dari eksebisi ya, tidak bisa gitu kan. Atau dia juara 4, juara harapan ya nggak bisa karena cuma ini doang. Dan itu pun wah saya juara 1 Mas Eka, juara 1 OSN, tapi tingkatnya tingkat kecamatan ya nggak bisa karena yang dipakai adalah minimal tingkat kota ya. Kalau dia OSN-nya dia dapat juara 1 tingkat kota ya, maka dia bisa diusulkan sertifikatnya. Tapi kalau tidak ya nggak bisa gitu ya. Oke, next kita. Nah, ini ketentuan sertifikatnya ya. Jadi ketentuan penilaian sertifikat prestasi kejuaraan kedinasan berjenjang penyelenggara adalah kementerian tuh ya, Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan pastinya. Atau ini kayaknya kementerian aja gitu kan. Misalkan olahraga ya Kemenpora gitu. Terus kalau pendidikan ya berarti Kemendikbud, kemudian ada lagi robot misalkan ya, robot yang mungkin Kominfo gitu kan. Nah, udah seperti itu ya. Dan kementerian-kementerian lainnya. Artinya diselenggarakan oleh kementerian dan dinas pendidikan. Kemudian penyelenggara berjenjang mulai tingkat sekolah, itu ya, kecamatan, tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional. Ini untuk yang berjenjang. Yang tidak berjenjang, misalkan kementerian olahraga langsung gitu ya, masuk ya udah nggak apa-apa kan. Tidak berjenjang gitu ya. Kalau berjenjang dia dari bawah, dari sekolah, kemudian kecamatan, kota, provinsi, nasional dan internasional. Nah, itu bisa masuk ya. Kedinasan namanya aja kedinasan berjenjang itu ya, kejuaraan kedinasan berjenjang. Kemudian sertifikat prestasi kejuaraan kedinasan tidak berjenjang. Nah, ini yang tidak berjenjang nih. Penyelenggara adalah kementerian tuh ya. Kayak tadi misalkan Kementerian Olahraga membuat lomba futsal ya di bawah Kementerian Olahraga. Ya udah, langsung ikutin aja, kalau dapat juara 1 ya ambil gitu kan, karena sifatnya kan nasional ya. Dinas Pendidikan, MGM, universitas negeri atau universitas swasta yang dengan rekomendasi Kementerian Pendidikan. Jadi misalkan kampus bikin lomba ya, tapi ada rekomendasi dari kementerian ataupun dinas pendidikannya, itu bisa digunakan. Itu ketentuan atau syaratnya ya. Dan ini dia contoh-contoh sertifikat yang bisa digunakan. Ini OSN nih. Ini OSN ya, ini bisa digunakan. Ini mutlak banget ya. Terus ini sertifikat kedinasan tidak berjenjang ya. Kalau ini yang berjenjang. Biasanya kan kalau OSN itu kayak kemarin ya, OSN baru dilaksanakan tuh ya. Ada di tingkat kecamatan, terus kota, terus provinsi gitu ya. Nah, ini diikutin dulu semua. Itu yang berjenjang. Nah, ini juga ada sertifikat-sertifikat lainnya. Ya, ini tidak berjenjang nih, yang langsung aja gitu kan. Kemudian ini yang tidak diterima atau yang ditolak nih, yang ini exhibition atau massal gitu ya. Biasanya seperti ini nih ya, ada logo-logo lembaganya tuh ya, piagam, dan nggak ada kementerian ya, dan ataupun dari dinas gitu kan. Dinas pendidikan yang nggak ada, kementerian yang nggak ada ya, berarti ini tidak bisa digunakan gitu ya. Kemudian ini kedinasan yang berjenjang ya, sertifikat kedinasan berjenjang. Ini ada O2SN, ada FL2SN ya. Nah, ini lomba-lombanya nih. Ya, ini yang seni nih ya. Ini bisa digunakan, ini juga bisa digunakan ya. Kalau yang tidak bisa digunakan biasanya dari exhibition tadi ya. Nah, ini ya, induk organisasi tidak berjenjang nih yang tadi Mas Eka bilang. Ini dari kementerian, nih Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora ya. Misalkan Pancaksilat ya. Jadi kalau untuk yang tidak berjenjang ini dari kementerian kemudian sama induk organisasinya gitu kan. Misalkan lomba silat ya, berarti ada induk organisasi Pancaksilatnya gitu kan. Futsal ya, berarti ada induk futsalnya gitu kan. Induk olahraga futsal. Bola berarti ada induk persepak bolaan Indonesia gitu kan. Ada induknya, kemudian di bawah Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga, maka bisa nih seperti ini kan. Ini Kemenpora, kemudian ini induknya, di sini penyelenggaranya gitu kan. Nah, ini bisa digunakan ya. Seperti itu ya, para warga sekolah. Kemudian kita mulai masuk ke penskorannya ya. Nah, ini penskoran prestasi kejuaraan bidang akademik dan non akademik ya. Jadi di sini bedain, kalau yang dari SD ya, dari SD mau ke SMP dia mutlak langsung menggunakan nilai yang ada di sini ya. Sementara yang dari SMP mau ke SMA ya, SMA ataupun SMK, maka
ini digunakan ya. Jadi contoh prestasi non akademiknya 50%. Contoh misalkan dia juara satu tingkat kabupaten tingkat provinsi, juara satu tingkat provinsi 42 kan ya. 42. Maka prestasi non akademiknya hanya dia 42, 82 ya, 82. Maka dia diambil 50% ya. Hanya dikali 50% aja. Berarti kurang lebih 41 gitu ya. Berarti prestasi non akademiknya dia 41. Kemudian pengalaman kepemimpinan OSIS tadi misalkan dia ternyata jadi ketua OSIS dan segala macamnya itu diambil 30%. Kemudian dia ikut juga eskul diambil 20%. Nanti total semuanya ya. Nah, ini Mas Eka jelasin ini dulu ya. Skor kejuaraan. Ini kedinasan, ini untuk organisasi. Kalau yang kedinasan berjenjang sama yang tidak berjenjang itu beda. Yang berjenjang itu 100 ya, ini tabelnya udah bisa dilihat sendiri lah ya. Mas Eka nggak jemputin seperti ini ya. Nah, nanti angka-angka inilah yang bisa dimasukin ke dalam Excel di video sebelumnya. Jadi untuk para warga sekolah nih silakan simak dulu video sebelumnya itu ya. Ya, angka-angka ini nanti yang dimasukkan karena ini internasional nilainya segini itu ya. Paling rendah itu kabupaten provinsi, juara tiganya itu 67 untuk berjenjang, terus tidak berjenjangnya itu 59, kalau kedinasan induk organisasi itu 59, tidak berjenjang itu 51 gitu ya. Nah, nanti poin-poin ini dimasukin. Ingat sekali lagi, kalau yang mau ke SMA ya, jadi dari SMP ke SMA, dia menggunakan rumus ini ya, 50 ditambah 30 ditambah 20. Jadi 50% ditambah 30% ditambah 20% baru nanti ketemu nilai non akademiknya gitu ya. Jadi nggak bulat-bulat sini 100, masukin dia 100, dia hitungkan 100. Wah, saya OSIS 100 ya kan. Terus pengalaman eskul saya 100. Wah, saya udah ada 300. Ternyata begitu muncul bukan 300. Enggak, ini ada rumusnya ya. Rumusnya ini 50 ditambah 30 ditambah 20 untuk yang mau masuk ke SMA ataupun ke SMK ya. Ini kalau yang di SD ke SMP dia nilainya cukup diambil dari ini tanpa dibagi dari yang ini ya. Oke. Next, kita lanjut. Nah, ini penskoran pengalaman kepemimpinan organisasi tadi yang Mas Eka bilang ya. Ini kan ketua untuk OSIS-nya ini masih menggunakan tahun 2023 ya. Yang 2024 nggak tahu. Mudah-mudahan sih sama gitu. Kalau misalkan sama ya udah tinggal ngejiplak aja, kalau enggak tinggal diganti aja nanti angkanya gitu ya. Ketuanya itu 100 untuk OSIS ataupun MPK, kemudian pengurus atau wakil ketua itu 67. Ini pengurus nih, di sini ada wakil ketua, bendahara, sekretaris gitu ya, itu 67. Kemudian ketua seksi dan anggota seksi ya itu 33. Kan biasanya kalau di OSIS kan ada ketua, bendahara, wakil ya, terus seksi ya, seksi dokumentasi, seksi humas, seksi apa, kemudian ada anggotanya ya. Nah, itu dapat 33, sementara kalau pengurusnya itu dapat 67 gitu ya. OSIS ketuanya dia dapat 100. Nah, ini biasanya untuk teman-teman yang berasal dari jenjang SMP mau ke jenjang SMA ya. Makanya kalau misalkan ngikutin video Mas Eka sebelumnya tuh ya, udah yang dari tahun 2020 Mas Eka selalu bilang, ketika nanti masuk ke SMP, ikutin organisasinya baik itu eskul maupun OSIS ya, karena di situ ada poinnya. Nah, sementara untuk eskul ya, di sini kan OSIS ya, ini eskul, ketuanya dia dapat 100, kemudian pengurusnya juga sama 67, ketua seksi dan koordinator seksi dia dapat. Kalau anggota nggak ada ya. Jadi di sini seksi, ketua seksi dan koordinator seksi yang disebutkan. Nah, ini semua di SK-kan di dalam keputusan SK kepala sekolah ya. Kemudian SK kepala sekolah yang tersebut nanti diupload gitu ya. Kalau teman-teman misalkan tadi juara 1 ya, nih misalkan di sini ya, juara tingkat kota deh. Ya, juara provinsi 1 gitu kan. Berarti teman-teman kan dapat 82 poin tuh ya. 82. Terus ditambah ternyata teman-teman ini ketua kelas, ketua OSIS 100 ya. Terus ditambah jadi ketua eskul pula gitu kan 100. Wah, nilai non akademik saya 282. Wah, ini bukan begini cara ngitungnya, salah gitu ya. Cara ngitungnya menggunakan rumus ini ya. 50, 30, 20. Jadi ada rumusnya ya. Kalau untuk yang dari SMP ke SMA 50 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 20% gitu ya. Jadi 50%-nya ini lomba, terus 30 ini diambil dari ketua OSIS-nya ya. Terus ini 20 diambil dari ketua eskulnya ya, 20 gitu kan. Berarti kalau misalkan di jumlah, kalau ini 42 dikali 50 itu dapatnya 41, berarti ketuanya itu dapat jadi 30 ya. Terus ini dapat 20 karena kan 20%. Nah, ini nanti dijumlah ya. Ini dihapus dulu. Nah, ini dijumlah baru. Berapa nih? Ini 1
kemudian ini kan 59, berarti dapatnya 91. Maka nilai non akademiknya dia dapat 91. Itu cara menghitungnya ya. Jadi enggak langsung tak tuk enggak ya, semuanya dihitung berdasarkan rumus yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, ini untuk yang tidak lomba ya, ini yang bukan lomba nih ya. Yang bukan lomba seperti apa Mas Eka? Seperti pramuka ya. Pramuka itu ada Jamnas ya, Jamboree Nasional, kemudian Pramuka Garuda biasanya dari SD itu ya. Terus Paskibra. Nah, ini ada. Kalau dia Paskibranya tingkat, biasanya kan di SMP ada Paskibra, di SD juga ada ya. Kabupaten ataupun kota 33. Kalau internasional dia ikut Pramuka Garuda Internasional dapat 100. Terus kalau Garuda Nasional dia dapat 67, atau teman-teman yang di SMP juga ikut Jamboree Nasional dapat 67. Kalau tingkat provinsinya dapat 43 gitu ya. Nah, ini untuk yang teman-teman yang hafiz ya. Hafiz Quran. Nah, ini hafal juznya 1 sampai 2 juz dapat 34 poinnya. Kalau dia hafal 30 juz ya dapat 100 gitu. Ini nanti tinggal dihitung aja gitu ya. Oke. Jadi seperti itu para warga sekolah ya. Nah, untuk menghitungnya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nanti jadi di video berikutnya itu kita akan langsung ketemu namanya indeks prestasi dan nilai akhirnya berapa gitu. Jadi ketahuan nih, kan kemarin udah Mas Eka bahas dari mulai nilai Sidanira, kemudian prestasi akademik persentil, kemudian prestasi AK, prestasi non AK ini ya. Ini dua nih ya, sama persentilnya. Nah, nanti besok kita akan bahas di hitungannya, kalau sekarang sertifikatnya. Oke? Ya, itu tadi para warga sekolah ya. Jadi udah tahu ya prestasi non akademik, prestasi akademik. Akademik itu ya tadi yang udah Mas Eka bahas. Terus non akademik di situ ada lomba-lomba dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler ataupun kepengurusan dalam organisasi. Nah, ini teman-teman yang berada di SMP nih ya. Kalau misalkan udah ngikutin kontennya Mas Eka dari tahun 2020 ya, PPDB 2020, mungkin saat ini ya begitu lulus dia udah asik nih gitu. Karena apa? Selalu Mas Eka di tiap konten PPDB di tiap tahunnya gitu kan selalu bilang nih untuk teman-teman yang mau masuk ke SMP, ketika sudah masuk di SMP langsung terjun ke organisasi, entah itu ikut OSIS, entah itu ikut eskul, entah itu ikut lomba-lomba ya. Karena apa? Itu manifestasi buat nanti 3 tahun ke depan, agar teman-teman ketika ikut nanti dia tercatat gitu kan, seperti ikut pengurus eskul ataupun pengurus OSIS, dia tercatat gitu kan, punya nilainya. Kalau misalkan baru tahu sekarang ya tidak dapat gitu kan. Nah, itu kan ada bobot-bobot ya, tadi sudah dibahas oleh Mas Eka gitu ya. Jadi prestasi non akademik dan akademik itu tadi ya, kayak tadi kalau akademik berarti ada kayak OSN dan segala macamnya. Terus non akademik juga ada lomba-lomba, kemudian juga ada kayak Paskibra, Hafiz dan lain-lainnya, dan juga ada pengurusan dari organisasi eskul gitu, pengembangan diri. Jadi kalau misalkan udah dapat semua tuh ya udah enak gitu. Itu tadi pembahasan untuk prestasi akademik dan non akademik. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Saya undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.